Nah, jadi artinya bahwa sampai umpamanya kita menerangkan anak itu kan biasa dalam pendidikan mahfudot, pendidikan di madrasah, jangan lupa untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, mau minum, mau ini segala macam gitu. Lalu keluar hadisnya qala Rasulun Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa fi riwayatin fa huwa abtar. Nabi bersabda bahwasanya apabila kita mengerjakan sesuatu yang baik tetapi tidak diawali dengan baca bismillahirrahmanirrahim sama dengan kuda yang putus buntutnya. Artinya harganya turun. Kuda balap harganya 1 miliar. Larinya kencang. Ketika dipotong buntutnya, larinya tetap masih kencang. Tetapi harganya ya 10 juta aja nggak laku. Kenapa? Gara-gara nggak ada buntutnya. Jadi kelihatannya seperti kecil, tetapi menentukan harga karena tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu jangan dimasukkan ke dalam pikiran anak-anak kita dengan dongeng-dongeng yang nggak masuk akal. Yaitu dengan cerita zaman dahulu kala Raja Mesir Firaun itu menitipkan uang kepada istrinya. Sebetulnya si Firaun ini sudah jenuh, sudah bosan sama istrinya, ingin menceraikan tapi tidak ada alasan. Jadi mencari gara-gara, mencari alasan supaya bisa menceraikan istrinya. Yaitu dengan cara menitipkan sejumlah uang kepada istrinya. Rencananya nanti malam dicuri. Nah, dia akan menanggung resiko akibatnya dicerai. Oleh karena sang istri itu ketika menerima uang itu disimpan di kotak, geledeg zaman dulu mah. Lemari yang dari kayu yang tebal tuh, yang ya geledeg namanya. Pokoknya tak, kuncinya gede, kuncinya juga segini. Orang kaya zaman dulu begitu kan. Nah itu, ya belum ada besi dulu. Nah ketika istri Fir'aun ini menaruh uang di geledeg itu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, malam harinya dicuri oleh Fir'aun. Nah pagi-pagi Fir'aun minta mana uang titipan tadi kemarin. Dia buka lagi dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata uang yang dicuri masih ada di dalam geledeg itu. Ini kan cerita mitos. Ya hal begitu nggak usah disampaikan sama anak-anak kita. Sebab kita udah cerdas loh. Masa iya malam diambil hanya dengan bismillah lalu ada lagi. Ya jangan cerita semacam itu. Coba secara rasional bahwa apa sih bismillah itu? Bismillah itu maknanya kalau dalam bahasa Indonesia itu atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Kenapa atas nama Allah? Artinya bahwa kullu amrin dibalin, semua perbuatan yang baik kalau tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu sama dengan kuda yang putus buntutnya. Begini, pertama kita sendiri kembali mempersoalkan basmalahnya dulu. Ini karena Bismillahirrahmanirrahim ini bahasa Arab dan kitanya orang Indonesia tidak mengerti seluk-beluk bahasa Arab, lalu diterjemahkan oleh Departemen Agama menjadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah sebabnya anak-anak kita tidak paham untuk apa baca bismillah dengan nama Allah ini. Karena terjemahannya salah sehingga anak-anak kita tidak paham. Dengan nama bismillah, meminum bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah enggak masuk. Tapi kalau terjemahnya ikut saya atas nama Allah.
Maka di situ pengertiannya bahwa saya minum ini karena disuruh oleh Allah. Bapak Hamzah punya hajatan. Saatnya beliau menyampaikan sambutan tuan rumah. Cuman kebetulan suaranya sedang serak. Minta tolong kepada saya, Buya, tolong atas nama saya menyambut. Oh nggih, mangga. Di situ saya mengatakan saya atas nama tuan rumah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berkenan suka hadir ya memenuhi undangan kami. Dan saya atas nama tuan rumah mohon maaf apabila hidangannya kurang berkenan. Yang berterima kasih saya atau tuan rumah? Saya disuruh. Yang mohon maaf siapa? Saya apa tuan rumah? Tuan rumah, saya disuruh. Jadi saya ini berpidato itu karena disuruh oleh tuan rumah. Makanya atas nama. Nih bahasa Arabnya atas nama tuan rumah itu bismi sahibil baiti. Bukan alasmi, bukan. Bismi itu atas nama, bukan Allah, nggak ada alasmi itu. Adanya bismi. Jadi bismi itu atas nama. Kami atas nama bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Nahnu bismi itu atas nama. Jadi bismi itu namanya atas nama. Sehingga ketika kita minum baca bismillahirrahmanirrahim, artinya saya ini disuruh oleh Allah. Firman-Nya qala ta'ala kulu washrabu. Berarti saya ini melaksanakan perintah Allah. Di situ ada makna ibadah. Nah, nggak paham. Betul nggak? Ya iya. Nah kalau kita melaksanakan perintah Allah kan namanya ibadah. Kalau menuruti nafsu kita, ya bukan ibadah dong itu mah. Itu urusan kamu sendiri tuh mah. Jangan berharap imbalan apapun dari Allah. Allah tidak berjanji. Allah memberi imbalan kalau kamu bekerja untuk Allah. Masuk akal enggak? Kalau ada orang ngaspal jalan, setelah selesai dia minta bayaran sama saya. Saya bilang, yang nyuruh siapa? PU. Ya minta sama PU dong. Masa memang saya? Saya akan bayar kalau yang menyuruh saya. Kayak Pak Edi ya suruh borong bangunan di pondok. Wajar dong Pak Edi datang, "Bos ya uangnya habis, tolong dong. Besok siapin uang lagi sekian puluh juta lagi." Wajar dong. Setelah selesai hitung-hitungan, oke ini buat Pak Edinya sekian, ini untuk biaya sekian, ini tukang sekian, bangun sekian, dihitung semuanya, silakan. Dibayar kan? Iya kalau nah kalau kerjanya bikin rumahnya Pak Haji Hamzah, mana dong bayarannya? Apa yang kau kerjakan? Bikin rumahnya Pak Haji Hamzah. Ya salah mintanya dong. Ini yang harus kita secara rasional. Kalau kamu bekerja karena nafsumu, silakan minta upah kepada nafsumu. Kalau kamu mengerjakan disuruh Allah, silakan minta sama Allah. Itu persoalannya. Sampai sekarang belum dirubah, tetap aja dengan nama Allah. Pada tahun 91 saya udah bilang sama Pak Menteri Agama, Pak Munawir Syadzali, sudah, dia udah oke, ya betul. Ya tapi sekarang nggak dirubah. Padahal ini penting. Ya kenapa penting? Karena kita ini orang Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia, tidak mengerti bahasa Arab. Bisa mengerti kalau diterjemahkan. Kalau terjemahnya salah gimana? Nah itu persoalannya. Jadi gini, ba itu dalam bahasa Arab banyak sekali. Ya kurang lebih 16 makna lah apa tuh. Ba itu ada namanya ba zaidah. Ba tambahan hanya pemanis kata. Terjemahannya tidak ada. Jadi kita terjemahkan hilang baknya nih. Seperti wakafa billahi syahida. Bukan cukup dengan Allah sebagai bukan cukup dengan bukan.
Baknya bahasa ada tambahan. Jadi wakafa billahi syahadah, cukup Allah sebagai saksi. Bukan cukup dengan Allah, udah sebagai saksi. Itu mana. Ada lagi baqasam billahi. Ya kan? Demi Allah, itu demi artinya. Ada bahasa babiyah ana maujudun biwujudika. Aku ada karena sebabnya kamu ada. Kamu enggak ada, saya juga enggak ada. Bahasa bab banyak sekali. Ada ba isti'anah. Ba isti'anah itu bahasa Indonesianya dengan. Saya mukul anjing dengan tongkat. Dorobtu kalban bil asa. Saya mukul anjing dengan tongkat. Saya menyembelih ayam dengan pisau. Dzabahtu dajajata bisikin. Nah, ba itu namanya ba isti'anah, bahasa Indonesianya dengan. Tetapi ketentuannya ba isti'anah itu masuk pada isim alat. Nah, jadi dengan tongkat, dengan pisau. Jadi kalau bismillah dengan nama Allah, terjemahnya berarti dalam pikiran anak kita Allah itu sebagai alat maksudnya. Apa enggak jauh berbeda? Nah, itu persoalannya. Jadi ini kajian murni linguistik ya. Jadi tidak menyalahkan siapapun, itu begitu. Dipaham-paham bahasa pribadi. Jelas nggak saya ngomong nih? Ya sudah. Allah itu khalik, pencipta atau alat? Khalik yang mencipta, gimana lagi? Alam semesta punya Allah semuanya kok. Masa Allah sebagai alat? Dia namanya kayak pisau aja gitu. Seperti tongkat gitu dengan. Nah itu makanya itu satu. Kemudian di dalam Al-Qur'annya Bismillahirrahmanirrahim tidak ada wawunya. Kok terjemahnya dengan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Ada dan, ya betul nggak? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan ada wawunya enggak? Enggak ada. Jadi ya jangan pakai dan dong. Pengasih penyayang, pengasih des penyayang, bukan pengasih dan penyayang. Ini dua sifat dijadikan satu. Satu sifat terdiri dari dua kata, itu berbeda ketika dipisah. ini siapa namanya? Sipare. Saya punya pacar di sini namanya Memunah. Orangnya hitam manis. Hitam manis cantik gak? Cantik. Kalau hitam manis itu Bu, dipandangnya nggak jemu-jemu. Lagunya apa tuh? Si hitam manis pandang. Iya, kalau hitam itu maknanya cantik. Tapi ini Pak Rohmat ya sentimen sama saya nih. Buya juga punya pacar namanya Maimunah, orangnya hitam dan manis, ngaco kamu mah. Kalau hitam manis itu hitamnya ireng keteng kayak silit dangdang. Manisnya kayak gula watu. Hitam dan manis itu bukan kecantikan, tapi hitam manis kecantikan. Jadi Rahman dan Rahim ini dua sifat Allah digandeng menjadi satu. Namanya kasih sayang. Paham nggak? Nah itulah persoalannya. Jadi masih mending juga coba kita menjelaskan kepada anak-anak kita, jangan dengan mitos-mitos, dengan dongeng-dongeng, mimpi-mimpi. Tolong mimpi jangan dijadikan dalil. Ya dong, pakai rasional aja. Sebab anak kita udah cerdas-cerdas. Begini, saya akan mengatakan bahwa orang mengerjakan sesuatu yang baik dengan tidak baca bismillah. Kalau hadis mah seperti kuda yang dipotong buntutnya. Harganya turun. Tapi bagi saya lebih dari itu. Punten, saya bukan lancang sama Kanjeng Nabi ya. Begini. Langit bumi punya siapa? Kita di sini sebagai apa? Tamu. Silahkan. Walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin. Silahkan ditempatkan di sini. Ini semuanya fasilitas. Kita ketika bertamu saja, bisa enggak kita numpang pipis, nyelonong saja enggak permisi dulu? Betul enggak? Sekalipun
tuan rumah sudah menaruh kopi depan saya, apa begitu langsung saya minum? Enggak dong. Tunggu dulu, mangga dipun tampi, nggih, suwun. Langsung minum? Belum. Silakan. Dicicipi, nggih, suwun. Ketiga kali baru mohon abdi tampi. Kan begitu. Nah, seizin itu kita apapun harus izin tuan rumah. Jadi ketika kita sebagai hamba Allah, maka bismillahirrahmanirrahim itu sama dengan minta izin kepada Allah. Paham? Begini, makanya sekalipun pekerjaan kita pekerjaan yang bagus. Saya cerita karena baru tadi kemarin saya melihat tanah saya, ada tanah saya 150 tombak lah. Tadinya mau saya tanam cabai. Tiba-tiba sudah ada orang nanam padi. Saya kata, ini siapa yang nanam ini? Akhirnya dicek sama Mang Nur tuh. Ternyata yang nanam itu ada, nggak usah disebutin ya. Gitu. Tanpa izin lagi, sama Mang Nur juga nggak permisi, sama minta izin. Padinya bagus, hebat nggak? Padinya hebat, tapi dia nanam tidak permisi lagi, hebat nggak? Kalau saya adukan polisi masuk penjara kan? Nah, sekalipun padimu hebat, tetapi karena kamu tidak permisi kepada yang punya, masuk penjara. Paham nggak? Bukan hanya turun harganya, malah itu sebagai kejahatan. Punten ini mah. Ya kan? Kalaupun kita pinjem sandal karena tidak permisi kepada yang punya, namanya gosip. Kalau tidak dikembalikan namanya nyolong. Kalau dikembalikan lagi namanya, kalau tidak dikembalikan namanya maling. Ya kan begitu. Jadi dengan pendekatan rasional semacam itu, untuk anak-anak kita akan lebih mahal dimengerti. Karena kita semua alami, tidak usah menyalahkan para ulama, para ustadz zaman dulu. Karena pada waktu memang cocok pada zamannya. Ketika masyarakat kita masih bodoh. Benar. Saya saja tahun 70 di Kertasmaya, ketika bicara dengan bahasa Indonesia ditinggal pergi. Sobut gitu. Sombong. Ngartos gitu. Sambil pergi, mau beli ngerti. Iya, ya kenapa? Ya karena belum ada bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan. Kita kan, nah kalau orang itu seperti itu, nah maka bentuk pengajiannya adalah isinya cerita-cerita wayang, Arjuna, Sadewo, Bima, Sengkuni. Ya kan gitu. Ada lagi cerita yang lucu-lucu, dongeng-dongeng. Ya pantas. Nanti kalau sudah pada ngantuk, Allahumma sholli, salawatan lagi kan gitu. Ya ngaji mah 2 jam tapi intinya saupil. Ya kan gitu. Karena dengan berguraunya, dengan dongeng-dongengnya. Tapi waktu itu juga tepat, bagus. Memang begitu caranya. Dan saya juga dulu ditinggal pergi kok ngaji begini nih. Ngaji kok nggak ada guraunya, nggak ada lucu-lucunya, nggak ada yang keprok segala macam. Nggak cerita pahala gitu. Nggak pernah cerita sorga. Saya bilang, bagaimana sih cerita sorga? Saya belum pernah masuk sorga.